Oke, jumpa kembali dengan kita di channel marketing distribusi. Di video kali ini kita akan bahas apakah penting kita membuat plan penjualan dalam marketing distribusi. Untuk membuat plan penjualan itu sangatlah penting karena plan itu menjadi panduan untuk kita mengejar target dan jalan kita untuk melangkah dalam melaksanakan tugas kita dari perusahaan. Untuk membuat plan penjualan itu diperlukan 5 langkah ya. Kalau menurut kita itu ada 5 langkah. Yang pertama area, jumlah outlet, kontribusi, plan, dan monitoring. Oke, di area kerja atau wilayah kerja. Sebelum kita melaksanakan tugas dari perusahaan, kita mengetahui dan menguasai area atau wilayah yang menjadi tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas dari perusahaan. Yang kedua, jumlah outlet. Kita harus tahu berapa sih outlet yang kita punya yang ada di wilayah kerja kita. Misalkan di wilayah kerja kita itu ada 250 outlet. Kita plot berapa sih jumlah grosirnya, berapa sih semi grosirnya, dan berapa retailnya. Misalkan di sini kita contohkan untuk outlet grosirnya itu ada 10, semi grosir 15, dan retailnya 225. Kita plotkan, kita jadwalkan di jadwal kunjungan. Senin itu untuk grosirnya itu berapa, Selasa berapa, sampai dengan Sabtu. Begitupun dengan semi grosirnya, retail juga. Nah, di sini kita tinggal melangkah. Kita tahu kalau Senin itu jadwalnya kita berapa outlet, grosirnya berapa, semi grosirnya berapa, retailnya berapa. Jadi kita tepat sasaran ya. Tepat sasaran, waktu tidak kebuang, kita tahu apa yang akan kita tuju. Di sini kita contohkan total dari wilayah kerja kita itu ada 250 outlet. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Oke, menginjak yang kedua, misalkan kita dikasih target sama perusahaan di bulan Juni, contoh. Di bulan Juni kita targetkan 500 juta. Kita jangan telan mentah-mentah target dari perusahaan. Misalkan 500 juta. Kalau menurut saya ya, itu target kita up sedikit ya. Jadi 550 juta. Jadi untuk pencapaian nanti kalaupun ada hal-hal yang di lapangan yang terjadi itu turunnya itu kita masih aman di angka 500. Jadi untuk mindset kita target 500 juta ya kita targetkan pada diri kita itu 550 juta. Nah, kemana kita akan jual dan apa yang akan kita jual? Kita akan menjual di wilayah yang sebagai tugas kita. Itu yang tadi kita bahas saya contohkan 250 outlet. Nah, dari 250 outlet itu ada 3 channel di grosir, semi grosir, dan retail. Yang sudah terjadi grosirnya itu misalkan ini 10, berapa sih kontribusinya dari grosir tersebut? Misalkan average-nya itu sudah 135 juta. Semi grosir 120, retail 210. Kita plankan nih. Grosirnya dari 135 kita naikkan 170. Di semi grosirnya 120 kita naikkan 150. Begitu juga dengan di retail. Kita tahu nih kontribusi dari outlet yang kita punya dan kita plankan berapa angkanya. Begitu juga dengan SKU-nya, dengan produknya.
Kita tahu produk A kontribusinya misalkan kuantitinya yang sudah terjadi itu 10 day average. Targetnya kita bikinlah 1.200, yang produk B 500 kita jadikan 700 dan seterusnya. Jadi kita ada bayangan dan kita tahu jelas apa yang akan kita tuju dan apa yang jadi sasaran kita dalam melaksanakan tugas di tiap harinya. Ini di jumlah outlet dan kontribusi. Ini di poin ini kita harus benar-benar tahu ya, dan kita kuasai. Menginjak yang ketiga itu di kontribusi dan plan target kita jadikan satu ya. Kalau tadi itu secara total untuk glosiernya, kalau ini by outlet. Kalau untuk kontribusi by outlet, misalkan outlet A tipenya glosier, average-nya itu tiap bulan itu dia ngambil 20 juta. Kita plankan nih jadi 25 juta. Outlet B glosiernya itu biasanya 10 juta per bulan, kita naikkan 15 juta. Begitupun dengan semi glosier dan retail. Jadi di poin-poin ini kita tahu nih toko-tokonya. Toko A-nya ini 20 juta, bulan ini 25 juta. Itu pas kunjungan itu kita sudah pegang angka. Ini aku harus angkanya sekian, ini angkanya sekian, itemnya harus sekian. Karena kita sudah plankan untuk per bulannya itu, untuk bulan ini itu 550 juta. Jadi kita tahu apa yang akan kita tuju. Begitupun dengan SKU-nya. Kita harus mengetahui untuk toko ini kebiasaannya ngambilnya apa, kontribusinya berapa, dan kita targetkan berapa. Jadi menghasilkan value-nya itu jelas. Karena sebagai rangka ya, sebagai rangka kita untuk mencapai untuk target itu, kita sudah ada panduan, sudah ada plan yang sudah kita pegang. Dan plan tersebut kalau sesuai dengan apa yang kita lakukan di lapangan, action kita di lapangan, insya Allah untuk target itu akan bisa tercapai. Yang kelima ya, ini untuk monitoring. Dari yang di awal kita bikin plan, kita tahu outletnya, SKU-nya mau di berapa, ini berapa, dan kita sudah jalankan partainya, kita harus punya suatu monitoring. Jadi langkah yang sudah kita jalankan, kita bikin nih monitoring. Misalkan di Senin, ternyata glosiernya itu dari 2 glosier itu di Senin kita menghasilkan 4 juta. Semi glosiernya 6 juta dan hitanya 14 juta. Total, ini di Senin 25 juta hasilnya. Ini kita bikin tiap hari. Monitoring PT ya. Di Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis, Jumat, Sabtu. Dan secara total di minggu pertama kita menghasilkan 25 juta. Kita bikin monitoring mingguannya. Di monitoring mingguannya kita jadi secara total nih. Secara total ternyata kita menghasilkan di minggu pertama itu total 150 juta dari glosiernya 25, semi glosiernya 40 dan retailnya 85. Kita monitoring semua nih secara harian dan secara mingguan. Jadi apa yang kita lakukan, kita
aktivitas kita di lapangan tiap hari, minggu, sampai dengan sebulan dengan target yang dibebankan ke kita dengan angka 550 juta, kita tahu, dan untuk hasilnya tiap harinya berapa, minggunya berapa. Jadi kalau nanti di waktu mendekati closing, kita kekurangannya berapa ataupun berapa, kita nggak usah tanya sana sini, kita tahu kan, karena kita punya monitoring harian, kita sudah mengawal, kita kawal tiap harinya, tiap minggunya sampai dengan closing. Jadi kalau kita punya plan, semuanya itu akan berjalan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan hasilnya pun kita bisa maksimal. Sekian ya video dari saya di channel marketing distribusi, semoga bermanfaat. Adapun kekurangan ataupun apa, sebatas kita hanya berbagi untuk pengalaman. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Oke.